Mereka diberi surat supaya hidup dalam kebajikan. Bunyinya tadi seperti ini. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka yang bukan orang Yahudi, supaya menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-hala, dari percabulan dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Itulah dinamika gereja. Dalam kasih mereka memutuskan persoalan besar dan persoalan selesai. Pertanyaannya adalah, apakah persoalan itu sudah selesai sekarang? Belum. Gereja mengarungi zaman. Dari benua satu ke benua lain persoalannya berbeda. Dari keuskupan satu ke keuskupan lain persoalannya beda. Dari paroki ke paroki lain beda. Lingkungan satu dengan lingkungan yang lain berbeda. Untuk memutuskan persoalan, peganglah kunci bacaan Injil hari ini. Dalam situasi apapun tetap Kristus dijadikan pegangan sebagai ungkapan kasih dalam memutuskan banyak hal. Maka kalau lingkungan-lingkungan ada persoalan, tapi terus-menerus tidak selesai-selesai, barangkali yang hadir bukan Kristus tapi demit. Karena apa? Kepentingan pribadi barangkali yang lebih menonjol. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama merayakan Ekaristi pada hari Kamis Paskah yang kelima. Bacaan-bacaan yang kita dengar mengajak kita untuk terus-menerus senantiasa tinggal dalam Kristus, dan darinya lah kita taat kepadanya. Intensi Ekaristi ini untuk Bapak Dionisius Prihatmati yang sakit stroke. Semoga Tuhan berkenan memberikan kesembuhan dan menguatkan hatinya. Kita hening sejenak. Kita akui dosa dan kesalahan kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, pada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami pembebas umat, kami telah Kau bebaskan dari kejahatan dan Kau selamatkan dari kebinasaan berkat iman kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar tetap bertekun dalam iman. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman, kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu buk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya
bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Tuhan, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, dalam amanat perpisahannya, berkatalah Yesus kepada para murid, "Sebagaimana Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kalian. Tinggallah dalam kasih-Ku. Jika kalian menuruti perintah-Ku, kalian tinggal dalam cinta kasih-Ku. Sebagaimana aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam cinta kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu, agar sukacitaku ada dalam kalian dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagaimana Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kalian. Tinggallah dalam kasih-Ku. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah ini sudah sekian kali kita dengarkan, dan
Pertanyaannya, sudahkah itu kita jalankan? Yesus tadi yang diwartakan dalam bacaan Injil Yohanes menegaskan bahwa kalau orang sungguh mau mengasihi Kristus, dia harus saling mengasihi. Dan salah satu tandanya adalah taat kepada Kristus. Dan kalau itu terjadi, maka kasih Kristus tinggal di situ. Perintah Kristus ini kita dengarkan perwujudannya, konkretnya dalam kisah para rasul yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Bacaan pertama tadi merupakan konsili yang pertama di Yerusalem. Ketika gereja sudah makin tersebar, ketika kekristenan makin meluas dan banyak bangsa percaya, maka timbullah persoalan. Persoalannya adalah mereka yang bukan bangsa Yahudi, apakah harus sunat kalau mau percaya kepada Kristus atau kalau sudah percaya kepada Kristus? Nah, kekristenan muncul dari Yahudi dan mereka semulanya taat kepada Taurat. Persoalan itu pelik. Kita tadi mendengarkan kisahnya semacam notulensi saja, semacam risalah. Jadi kalau dilihat, dikontemplasikan, pasti mereka membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk memutuskan. Nah, tadi kita mendengar Petrus berbicara, persoalan selesai. Keputusannya apa? Mereka yang bukan dari bangsa Yahudi, saat telah menerima Kristus atau akan menerima Kristus, tidak perlu sunat. Lalu tindak lanjutnya apa? Kurang lebih kan seperti itu kalau notulensi itu. Mereka diberi surat supaya hidup dalam kebajikan. Bunyinya tadi seperti ini. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka yang bukan orang Yahudi, supaya menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-hala, dari percabulan dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Itulah dinamika gereja. Dalam kasih mereka memutuskan persoalan besar dan persoalan selesai. Pertanyaannya adalah, apakah persoalan itu sudah selesai sekarang? Belum. Gereja mengarungi zaman. Dari benua satu ke benua lain persoalannya berbeda. Dari keuskupan satu ke keuskupan lain persoalannya beda. Dari paroki ke paroki lain beda, lingkungan satu dengan lingkungan yang lain berbeda. Untuk memutuskan persoalan, peganglah kunci bacaan Injil hari ini. Dalam situasi apapun tetap Kristus dijadikan pegangan sebagai ungkapan kasih dalam memutuskan banyak hal. Maka kalau lingkungan-lingkungan ada persoalan, tapi terus-menerus tidak selesai-selesai, barangkali yang hadir bukan Kristus tapi demit. Karena apa? Kepentingan pribadi barangkali yang lebih menonjol. Agunglah misteri iman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih sejati, semoga sabdamu kau jadikan kekuatan kami, dan kau tumbuhkan cinta kasih dalam hati, mengingat kedamaian yang didambakan setiap orang, demi Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perjamuan dan juga pelayanan. Sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara dengan seluruh pekerjaan, aktivitas dan juga pelayanan dan siapa saja yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai.